Belanda merupakan salah satu negara di benua Eropa yang pada dulu sering melakukan penjelajahan melintasi samudera untuk mencari dunia atau wilayah baru dan juga rempah-rempah. Awalnya para pedagang Belanda telah lebih dahulu membeli rempah-rempah di Asia. Pada saat itu Belanda masih di bawah kekuasaan Spanyol, namun ketika kejatuhan Konstantinopel akibat perang agama Katolik yang melemahkan kepemimpinan menjadi di bawah Muhammad Al-Fatih dari pihak Turki Ottoman, menyebabkan terputusnya jalur perdagangan Asia Eropa atau yang disebut dengan jalur Konstantinopel pada tahun 1453. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kemana kita akan pergi? Bagaimana kita akan pergi mendapatkan mereka? Benar, kita sangat memerlukannya. Kita memerlukannya untuk kesehatan tubuh. Bagaimana bila kita pergi ke daerah sini? Mungkin di sana banyak rempah-rempah di luar. Bagus, ayo kita lakukan. Ayo! Mungkin di luar sana banyak rempah-rempah. Hei, Siap, siap Kak? tuan? Pak, arahkan kami ke sana agar kita dapat memasukkannya. Siap. Segera, Tuan. Tepatnya pada tanggal 21 Juni 1599, Belanda datang ke Aceh untuk pertama kalinya di bawah pimpinan Cornelius de Houtman bersama saudara laki-lakinya Frederik de Houtman dengan membawa 2 kapal sampai di ibu kota pelabuhan Aceh Darussalam. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil sebab hasil bumi Kesultanan Aceh terutama pada akan meningkatnya banyak dari kedatangan pedagang Belanda. Pernah mendengar wilayah yang berpenghasilan rempah-rempah yang disebut dengan mutiara dari timur. Apakah itu benar? Sepertinya itu benar. Salam Tuan, apa gerang datang ke wilayah kami? Ini sangat membutuhkan rempah-rempah dengan jumlah yang banyak, Tuan. Ya, datang untuk mencari rempah. Jadi niat Tuan untuk mencari rempah ke wilayah kami? Ya, benar sekali. Kami akan berani membayarnya dengan jumlah berapa saja. Baik Tuan, selamat beraktivitas di wilayah kami. Lama berada di daerah tersebut membuat mereka memikirkan cara agar bisa meraih keuntungan yang lebih besar. Belanda mulai melakukan monopoli perdagangan dan melakukan intervensi politik juga terhadap sultan-sultan di Aceh. Untuk memudahkan mereka dalam mencapai kesuksesannya, mereka pun membentuk VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini didirikan dengan tujuan dan juga memiliki 7 hak faktorial. Sepertinya kita akan lebih mudah menimbun kekayaan di daerah sini dengan adanya bantuan VOC. Hahaha, tenang saja. Semuanya akan terlaksanakan dengan baik. Berapa harga yang telah kamu Bu? 5 koin, Tuan. Baiklah, kami akan mengirimnya. Apakah bisa kurang Bu menjadi 2 koin? Tidak, Tuan. Ini termasuk ada pajak. Tidak bisa, Tuan. Ah, tidak, ini sudah uangnya. Kami akan membawanya. Tidak bisa, Tuan. Hubungan baik kedua belah pihak Belanda dan Aceh terjalin selama 200 tahun lebih. Kemudian, semakin lama terlihat mulai putus pada abad 19 Masehi pertengahan. Aceh memang kita. Iya, memang komandan, kita harus mengambil tindakan. Jangan katamu. Apa itu? Apa maksud Anda, komandan? Bukankah kita mempunyai teknologi yang cukup canggih? Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Meriam, bagaimana jika kita menembakkan Meriam ke Aceh? Bagus juga ide ini. Aku tidak sia untuk memilih kamu untuk sebagai asisten. Pada tanggal 26 Maret 1873, menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakannya dari kapal perang di Tapel Van Antwerpen. Dalam berlangsungnya perang ini, salah satu pahlawan yang paling menonjol dari Aceh yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan taat beragama di Aceh Besar wilayah Namukim pada tahun 1848. Ayahnya yang bernama Tuku Nathan Seutia, seorang ule bakim yang juga merupakan keturunan Datuk Mak Udun seperti perantauan dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik yang memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tuanya dan juga guru agama dan rumah tangga yaitu memasak, melayani suami yang mengangkut kehidupan sehari-hari. Banyak yang suka pada Cut Nyak Dien yang berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya.
Pada tahun 1862 dengan Teuku Cek Ibrahim Lamga putra di Ulla Balang, Lamga 13 mereka memiliki 1 anak laki-laki. Aku melihat suamimu pergi dengan pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Mereka melepaskan sebuah Mariam. Mari kita tenangkan warga agar hal ini tidak terjadi. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Koller tewas tertembak pada April 1873. Kematian Horler memang menguntungkan bagiku. Lihatlah diriku. Telah menjadi jenderal sekarang. Kita perlu strategi baru. Belum, kau minta usulan strategi dariku. Bukankah tugasmu yang lain yang membuat strategi dan aku yang menyetujuinya? Saya hanya bertanya pada jenderal saya yang merupakan mantan strategi. Aku tahu. Hebat, baiklah, aku akan membuat ide dan strategi dan membuat rakyat Aceh dapat menderita. Apa itu, Tuan? Kita lihat saja. Akhirnya, di bawah pimpinan Jan van Smelter, daerah 6 dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1870, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1870. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu. Ketika Ibrahim Lamga bertempur di Gleutarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Ayo bawa saja anakku pergi. Tapi suamiku, dia berjuang untuk Aceh. Ayolah. Apa sihnya? Kurang ajar kamu Belanda, kamu telah membunuh suamiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Sekali Cinya Dein hari ini. Seharusnya Cinya Dein tersenyum hari ini. Bagaimana aku bisa tersenyum hari ini? Aku sudah janda, namun masih ada aja yang tertarik padaku. Kamu harus tersenyum, Cinya Dein. Bagaimana bisa aku tersenyum? Udahlah, lupakan aja yang lalu. Perkenalkan nama saya. Kamu memang wanita tangguh, pemberani dan kokoh. Dalam pendirian ketika kami menikah, denganku, aku akan memberikanmu ikut dalam medan perang. Saya menerima Anda. Akhirnya Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar pada tahun 1880 dan Teuku Umar melakukan sebuah taktik. Tapi yang cukup bodoh suamiku. Tidak, taktik ini sudah lama kupikirkan. Tapi Teuku, Lihatlah sekarang aku sudah dekat ini sama Belanda. Aku pasti bisa membohongi Belanda. Tenang saja istriku. aku percaya padamu. Lakukanlah yang ingin kamu lakukan. Jangan pegang. Suami hebat Junaid. Sekarang dia sudah memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Biarlah. Aku tahu, tapi apa kamu tahu suami? Bagaimana kamu Junaid? Masa suami tidak kamu tahu? Mengapa kamu terdiam? Pedang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena tidak akibatnya Belanda menyerang markas Bintang Tong Hitake. Mereka terkejut dan bertempur hingga mati-matian. Dan pada akhirnya Cut Nyak Dien pun ditangkap, dan pada 6 November 1968 Cut Nyak Dien meninggal karena umurnya sudah tua. Namun pada akhirnya Aceh berhasil melawan penjajahan dari Belanda karena penjajahan Belanda masih tetap berada di wilayah Sultan. Siap, Tuan. Arahkan kau ke sana. Kita. Kau minta usulan strategi